Diceritakan dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali, pada suatu malam di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba seorang sahabat melihat Nabi Muhammad SAW tersenyum, lalu bertanya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir, ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing, kemudian masuk ke surga. Ada salah seorang nabi dengan membawa pedang, tidak memiliki pengikut satupun, masuk ke dalam surga. Dia adalah Sam'un." Sam'un alias Simson alias Samson dalam bahasa Ibrani merupakan salah seorang nabi dalam ajaran agama Islam yang dikenal dengan nama Sam'un al-Ghazi alaihi salam. Beliau adalah orang yang memiliki kekuatan super luar biasa dan tidak terkalahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Sam'un alaihi salam yang bisa melunakkan besi, memutus rantai yang besar, serta merobohkan istana. Nabi Sam'un alaihi salam berasal dari Palestina, tepatnya Gaza. Beliau diutus berdakwah untuk kaum Bani Israel di tanah Romawi. Nabi Sam'un alaihi salam memiliki sebuah senjata mirip pedang yang terbuat dari rahang unta bernama liha jamal. Konon ceritanya, hanya dengan pedang tersebut, Nabi Sam'un alaihi salam telah membunuh ribuan kaum kafir. Ketika Nabi Sam'un alaihi salam haus, pedang itu dapat mengeluarkan air, dan ketika beliau lapar, pedang itu bisa menumbuhkan daging. Pada masa itu, paganisme tumbuh begitu subur di kalangan Bani Israel. Semua orang menjadi penyembah berhala dan hanya mementingkan harta benda. Maka diutuslah Nabi Sam'un alaihi salam untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketakwaan. Dalam berdakwah, beliau selalu menyebut la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Namun karena begitu sesatnya mereka, hingga Nabi Sam'un alaihi salam tidak memiliki pengikut satu orang pun. Hal itu tidak menjadi masalah baginya. Dengan ketangguhan dan kekuatan yang dimiliki, Nabi Sam'un terus menentang penguasa pada waktu itu, bernama Raja Israel. Nabi Sam'un al-Ghazi selalu memenangkan pertempuran melawan kaum kafir dan tidak pernah kalah. Kaum kafir sampai ketakutan dibuatnya, hingga akhirnya Raja Israel memakai cara-cara licik untuk menaklukkan Nabi Sam'un alaihi salam. Sang raja mengadakan sayembara kepada siapa saja yang berhasil mengikat dan membawa Nabi Sam'un ke istana, maka akan diberikan imbalan emas dan permata yang sangat banyak. Kemudian Raja mempunyai ide untuk menawarkan hadiah kepada istri Nabi Sam'un alaihi salam. Raja bertanya, "Wahai istri Sam'un, apakah kamu mencintai suamimu?" Sang istri menjawab, "Tentu saja Raja." Kemudian Raja bertanya lagi, "Tahukah kamu bahwa suamimu membuat kita semuanya ketakutan?" Sang istri berkata, "Tentu saya juga tahu itu Raja." Raja lantas memberikan penawaran kepada istri Nabi Sam'un alaihi salam, "Maukah kamu menaklukkan suamimu dan membawanya ke istana? Atas keberhasilanmu kelak akan diberikan imbalan berupa emas dan permata yang berlimpah." Tergiur akan penawaran sang raja, maka istri Nabi Sam'un alaihi salam pun menyanggupinya dan berkata, "Baik Raja, saya siap." Kemudian oleh raja diberikanlah tali untuk mengikat tubuh Nabi Sam'un alaihi salam. Percobaan di hari pertama, sang istri menunggu Nabi Sam'un alaihi salam yang sedang sholat. Namun karena sholatnya terlalu lama, akhirnya sang istri mengantuk hingga ketiduran. Hari berikutnya, ketika Nabi Sam'un alaihi salam sedang tertidur, sang istri kemudian mengikat badannya. Nabi Sam'un lantas terbangun dan bertanya, "Wahai istriku, apakah engkau yang mengikat tubuhku?" Sang istri menjawab, "Aku hanya mencoba. Seberapa kuatkah dirimu?" Kemudian tanpa kesulitan, tali itu diputus Nabi Sam'un dan terlepas dari tubuhnya. Percobaan ketiga pun menemui hasil yang sama. Karena selalu tidak berhasil,
Akhirnya sang istri menggunakan strategi rayuan. Dia bertanya kepada Nabi Sam'un, "Wahai suamiku, apakah gerangan yang bisa mengalahkanmu?" Karena cinta dan sayangnya Nabi Sam'un alaihissalam kepada sang istri, kemudian beliau lantas menjawab, "Ikatlah tubuhku dengan rambut-rambutku, maka itulah yang sebenarnya membuatku lemah." Nabi Sam'un alaihissalam memiliki rambut yang sangat panjang hingga menyentuh tanah. Maka keesokan harinya, sang istri pun mengikat tubuh Nabi Sam'un alaihissalam dengan potongan rambutnya sendiri. Setelah lemah tak berdaya, sang istri mengabarkan kepada Raja Israel. Kemudian dibawalah tubuh Nabi Sam'un alaihissalam ke istana. Di sana, beliau disiksa dan akan dibunuh secara perlahan. Kedua mata dibutakan, telinga, kaki dan tangannya pun dipotong. Atas kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril turun dan menemui Nabi Sam'un lalu bertanya, "Apakah yang engkau inginkan, wahai Nabiullah?" Nabi Sam'un alaihissalam menjawab, "Saya minta ampun atas kesalahan yang seharusnya tidak saya beritahukan kepada siapapun termasuk istri saya, dan saya meminta agar kekuatan saya dikembalikan hingga bisa menggerakkan tiang istana ini." Seketika itu, kekuatan Nabi Sam'un dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga beliau bisa menghancurkan tiang dan merobohkan istana. Reruntuhan istana menjatuhi masyarakat, sang Raja Israel dan bahkan istrinya sendiri. Hanya Nabi Sam'un saja yang hidup. Kemudian dikembalikan kedua kaki, tangan, telinga dan mata beliau. Nabi Sam'un kemudian bersumpah bahwa dia akan melawan kebatilan dan beribadah selama 1000 bulan tanpa henti. Dalam cerita nabi-nabi, Nabi Sam'un alaihissalam telah melaksanakan ibadah puasa di siang hari dan sholat malam selama kurang lebih 1000 bulan tanpa terputus. Setelah mendengar kisah Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam, banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang terharu dan meneteskan air mata. Lalu bertanyalah sahabat kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, betapa besar ganjaran yang diterima Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam." Beliau memberantas kebatilan selama 1000 bulan. Malamnya beliau beribadah dan siangnya beliau berpuasa serta berjihad. Sedangkan kami yang lemah ini tidak mampu melakukan ibadah itu. Nabi Muhammad SAW kemudian terdiam sejenak. Di saat itulah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Qadr ayat 1-5 yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Buruklah malam Lailatul Qadar ini. Kalian hanya mengamalkan 1 malam dan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka kalian akan mendapatkan lebih baik daripada beribadah 1000 bulan seperti Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam." Tidak ada yang tahu kapan malam Lailatul Qadar itu hadir. Malam di mana cahaya surga menerangi bumi. Malam di mana Tuhan menyeka air mata dan dosa-dosa manusia. Beberapa pendapat ulama menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Demikian kisah Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam dan sejarah malam 1000 bulan. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua.